Perkenalkan, nama saya Liswati. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas makalah saya yang saya sudah ubah berbentuk PPT yang adalah dampak kecanduan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Ini karena ini patut dibicarakan apalagi di kalangan produktivitas mahasiswa agar bagaimana mahasiswa bisa memanage waktu kita masuk ke slide terbelakang. Di sini pas perubahan perilaku mahasiswa akibat media sosial. Mahasiswa kini semakin tergantung pada media sosial untuk komunikasi, hiburan, bahkan pembelajaran. Namun, kebiasaan ini berubah menjadi kecanduan ketika waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan berkembang justru habis di dunia maya. Kita masuk kepada slide ketiga di mana perumusan masalah. Yang pertama itu apa itu sebenarnya kecanduan media sosial, apa itu dampaknya bagi produktivitas mahasiswa, dan apa saja faktor penyebabnya. Nanti kita akan bahas kepada slide-slide selanjutnya. Slide ketiga di sini tujuan penulisan. Di sini tujuan penulisan makalah ini yang pertama itu menjelaskan kecanduan media sosial pada mahasiswa. Yang kedua menganalisis dampaknya terhadap produktivitas. Dan yang terakhir, memberikan solusi penggunaan media sosial yang sehat. Termasuk kepada manfaat dan dasar konsep. Yang pertama, manfaat ya. Bagi kalangan mahasiswa, manfaatnya itu dapat meningkatkan kesadaran. Yang bagian daerah kampus, dunia kampus itu dasar dari intervensi kebijakan manfaatnya. Dan dalam peneliti, manfaatnya itu bisa menambah referensi perilaku digital. Terus konsep dasarnya tuh dalam media sosial, platform berbagai informasi gitu. Kalau kepada produktivitas, efektivitas dalam tugas akademik, itu konsep dasarnya. Kita masuk kepada ciri-ciri kecanduan. Tanda umumnya itu ciri-ciri kecanduan kepada media sosial itu kita menggunakan media sosial lebih dari 4 jam per hari karena takut tertinggal informasi atau FOMO. Dan itu dapat menyebabkan tidak fokus belajar, sering menunda tugas, dan menarik diri dari kegiatan nyata gitu. Karena sudah terlalu terfokus kepada media sosial. Kita masuk kepada dampak negatifnya. Ke dalam dampak negatif bagi dunia akademik, itu nilai akan turun dan tugas akan terbengkalai gitu. Kalau ke dalam psikologisnya, itu akan meningkatkan stres, minder, dan tidak percaya diri. Karena itu sudah termanipulasi dengan media sosial. Kita masuk kepada sosialnya, itu tuh akan kurang interaksi nyata karena sudah terpaku kepada dunia sosial. Jadi walaupun kita orang di kamar itu walaupun berjam-jam tuh akan nyaman, yang penting ada data saja tuh. Termasuk kepada fisiknya, yaitu kurang tidur, kelelahan, kognitif, karena itu mungkin media sosial mempunyai daya tariknya sehingga orang ini penasaran dan kurang tidur tuh sudah teratur. Makanya tadi tuh harus pintar-pintar memanage waktu. Dampak negatifnya kepada kognitif itu konsentrasi terpecah. Jadi kita orang punya tujuan yang tadinya mau kemana, itu akan berbelok. Gitu. Kita masuk kepada penyebab kecanduannya. Penyebab kecanduannya itu yang pertama algoritma aplikasi yang adiktif. Dan yang kedua kurangnya literasi digital. Dan yang ketiga tekanan sosial dan tuntutan eksistensi. Dan yang keempat lingkungan permisif. Dan yang terakhir media sosial sebagai pelarian dari stres. Dan data dan faktanya 60% mahasiswa menggunakan itu lebih dari 4 jam. Selama media sosial dapat kayak mayoritas responden akui sulit lepas dari media sosial meski sangat deadline. Gitu. Meski sudah diatur tapi itu sudah terlalu kecanduan. Hidup dan orang tua dan harapan bisa menggunakan media sosial secara bijak, produktif dan tetap menjaga prestasi akademik serta kesehatan mental. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.